Assalamualaikum Mbak Ivi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Pram. Ini mau minta waktunya Pak untuk wawancara berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, Ada waktu hari ini Pak? Ada waktu, silakan Mas Pram. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana jenengan mengambil suatu keputusan dan mengidentifikasi dari dilema etika atau kebijakan moral? Ya, terus terang aja ya Mas ya, karena saya menjadi pemimpin di sini juga belum begitu lama. Jadi secara praktis saya mengambil keputusan ya berdasarkan dari ketika dilema etika itu ketika saya menemui sebuah permasalahan atau sebuah kondisi di mana keduanya sama-sama benar, tetapi saya harus lebih memprioritaskan mana yang lebih didahulukan. Terus ketika dilema moral itu ketika sebuah permasalahan terjadi itu antara benar dan salah, dan saya harus mempertahankan sebuah kebenaran seperti itu. Niki, mungkin bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika sama-sama benar? Iya, itu akan saya prioritaskan mana yang lebih membuat sebuah kebaikan bagi keduanya. Contohnya ketika pengambilan skala secara prioritas, mana yang skala prioritasnya saya lebih utamakan. Begitu Mas. Mana yang terbaik bagi keduanya. Secara ini seperti itu. Ada langkah-langkah khusus nggak Mbak untuk pengambilan yang keputusan tadi? Ada. Ketika sebuah permasalahan itu timbul, maka akan saya cari dulu sebuah akar permasalahannya, dan penentu kebijakannya bukan saya, tetapi itu nanti akan dilaksanakan ketika permasalahan itu terjadi dan kita laksanakan, semuanya akan menuju ke arah keberhasilan dan kebersamaan untuk demi kemajuan bersama. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam artian dalam pengambilan keputusan itu? Hal-hal seperti contohnya ketika permasalahan terjadi intern antar guru, maka keduanya saya amati terlebih dahulu. Satu akan berpihak pada keputusan yang konvensional, yang satu akan memilih ke keputusan yang lebih modern. Misal itu keduanya akan kami pertemukan dan kami ambil jalan yang terbaik. Ketika keduanya sama-sama sepakat, maka akan terjadi sebuah kesepakatan yang terbaik bagi keduanya. Biasanya ada tantangan-tantangan tidak Pak dalam pengambilan keputusan? Ya pasti Mas, ada. Seperti apa itu? Seperti contohnya ketika saya di sini kan termasuk secara senior kan kurang ya Mas ya. Saya termasuk dalam penentu kebijakan, saya dianggap sebagai penentu kebijakan di tingkat sekolah adalah sebagai kepala sekolah, dan beliau sebagai guru adalah termasuk guru yang senior di sini. Itu tantangan buat saya. Saya harus betul-betul bisa menyikapinya secara arif dan bijaksana. Saya berusaha untuk seperti itu Mas. Dan baik untuk keduanya supaya tidak terjadi masalah dan dua-duanya sama-sama ikhlas dan sama-sama berhak untuk memajukan sekolah. Ya seperti itu. Jika terjadi dilema etika pada waktu itu, biasanya jenengan langsung selesaikan di satu kesempatan itu atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu? Tergantung dari kasus dilema etikanya Mas Pram. Ketika nanti kasus itu atau permasalahan itu harus segera diselesaikan, ya maka saya berupaya untuk segera menyelesaikan saat itu juga. Tergantung dari nilai atau dari permasalahan yang timbul. Ketika nanti permasalahan itu harus segera diselesaikan saat itu juga, ya kami berupaya untuk menyelesaikannya saat itu juga. Ketika itu membutuhkan waktu untuk telaah lebih dulu, maka ya akan kami pertimbangkan, kami telusur, kami amati secara signifikan. Iya, saya dalami dulu masalah seperti apa. Identifikasi dulu ya? Iya, cara identifikasi awal akan kami lakukan. Seperti itu. Berarti nanti adakah faktor yang mempermudah atau menghambat dalam pengambilan keputusan? Pasti ada.
pasti ada faktor yang berbeda ketika nanti ada keterbukaan antara satu dengan yang lain, terus akar permasalahan langsung dapat diidentifikasi. Kemudian faktor penghambat kadang ada. Faktor penghambat itu ketika permasalahan itu timbul dari personal saat itu kurang terbuka. Nah, itu merupakan faktor penghambat buat saya. Jadi secara prinsip ya keterbukaan itu penting sekali. Seperti itu Mas Bro. Dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak atasi, kira-kira apa saja yang bisa diambil manfaat atau hikmahnya? Dari beberapa kasus yang sudah saya alami di sekolah ini, hikmah atau manfaat yang saya dapatkan adalah saya akan menjadi lebih cepat dan lebih bijak dalam menanggapi sebuah permasalahan. Karena dengan permasalahan kasus dilema etika dan dilema moral ketika kita selesaikan dengan baik, maka secara permasalahan akan terselesaikan dengan nyaman, dan menurut saya penyelesaian masalah itu adalah yang terbaik ketika itu kita laksanakan dengan keterbukaan, dan akan menjadi permasalahan yang terselesaikan dengan tuntas ketika kita bisa melaksanakannya dengan baik dan saling terbuka antara satu dengan yang lain. Itu pengalaman saya Mas Bram. Mungkin akan berbeda dengan pengalaman orang lain ya. Iya. Seperti itu. Ini cukup Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya di Iya. kita sebagai narasumber kita Pak dalam Iya. CGV. Sama-sama Mas Bram. Ya, semoga sukses untuk Siap, pendidikannya siap. Guru Bendera Mas Bram. Terima kasih Pak. Ya. Mari Pak Anggi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kepala. Selamat siang Pak Guru. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah semuanya sehat. Ini saya mau minta waktunya sedikit untuk wawancara tugas modul 3.1 calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa Bu? Ya silahkan. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus yang berupa dilema etika atau kebijakan moral yang terjadi di sekolah? Ya alhamdulillah dilema kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dari kedua belah pihak. Ya secara kekeluargaan juga bisa, sehingga dilema ini tidak berkelanjutan, sehingga sekolah ini dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Yang kedua Bu, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Ada kasus-kasus dengan dua kepentingan yang sama-sama benar. Untuk pengambilan keputusan itu biasanya saya bermusyawarah kepada pihak-pihak yang berkepentingan supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan selesai dan bisa jelas, seperti itu. Kalau langkah-langkah pengambilan keputusan berapa mohon Bu? Langkah-langkah itu satu, mengumpulkan pihak-pihak, kedua belah pihak, ya mengumpulkan. Kemudian yang kedua dibahas mana alangkah baiknya yang bagaimana secara dingin dan tidak secara emosional. Itu. Kemudian yang ketiga, masalah itu dapat diselesaikan dengan selesai dan tuntas. Hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektif dalam pengambilan keputusan itu kita tidak melihat dari pihak yang benar atau yang salah, Ya. semuanya itu kita rangkul semuanya, Ya. kemudian dicari solusinya, jalan keluar yang terbaik. Kalau tantangan yang dihadapi selama pengambilan keputusan apa gitu ya? Tantangannya banyak. Tantangannya itu baik dari pihak dalam maupun luar, itu juga ada tantangan. Juga kita harus menghadapi dengan ikhlas, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak berkelanjutan. Jika terjadi dilema etika
misalkan hari ini terjadi dua pilihan yang benar-benar baik, kira-kira jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau menunggu waktu yang tepat? Atau bagaimana? Menurut saya tidak tergesa-gesa, tetapi menunggu waktu yang tepat, diundang, kemudian dimusyawarahkan alangkah baiknya yang bagaimana sehingga kedepannya itu tidak ada masalah. Yang berikutnya Bu, adakah faktor yang mempermudah atau menghambat dalam pengambilan keputusan? Dua-duanya ada yang mudah dan ada yang sukar. Pasti hal tersebut pasti terjadi. Ya. Belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi Bu, dalam pembelajaran apa yang bisa kita petik hikmahnya dari kasus dilema etika yang pernah terjadi? Hikmahnya apa nih kira-kira? Hikmahnya itu ada perubahan dari anak, misalnya proses pembelajaran antara guru dan anak itu bermasalah. Kemudian minta bantuan kepada kepala sekolah, permasalahannya seperti ini, kemudian kita bisa mengembalikan yang berikutnya yang lebih baik lagi, sehingga di sekolah tidak ada masalah seperti ini. Terima kasih Bu untuk hari ini sudah menjadi narasumber saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bareng Bu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.